Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Alhamdulillah ikhwah sekalian, kembali kita berjumpa dalam kajian rutin kita ya pada subuh. Di kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tafsir As-Sa'di ya. Dan sekarang kita masuk ke surat Quraisy. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i wasyait falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Karena kebiasaan mereka melakukan rihlah ya, perjalanan pada waktu musim dingin dan musim panas, maksudnya perjalanan dagang, maka beribadahlah kepada Rabb, pemilik rumah ini, ya, yaitu Baitullah Al-Haram, Masjidil Haram, Ka'bah. Dia yang telah memberi makan kepada mereka dari kelaparan dan memberikan keamanan kepada mereka dari ketakutan. Nah, di sini kita lihat ya di ayat pertama itu li'ila fi Quraisyin. Ini diawali dengan huruf jar. Ya. Huruf jar itu mesti ada yang namanya muta'aliknya. Ya, artinya seperti halnya Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, ya, dengan menyebut nama Allah. Ya, kita bertanya apa yang dengan nama Allah itu? Ya, maka muta'aliknya misalnya abda'u bismillah, saya memulai dengan nama Allah, atau terkait dengan pekerjaan yang kita lakukan. Ya, kalau misalnya makan berarti akulu bismillah. Nah, ini karena kebiasaan orang Quraisy. Apa yang karena kebiasaan orang Quraisy itu? Jadi harus ada fiil, ya, kata kerja yang menjadi muta'aliknya supaya kita bisa lebih memahami rangkaian ayat ini. Nah, di sini Imam As-Sa'di ya rahimahullah di dalam tafsirnya, qala katsirun minal mufassirin, kebanyakan para ahli tafsir berkata, innal jara wal majrura muta'alliqun bi suratil lati qablaha. Sesungguhnya jar majrur ini muta'alliqnya atau berkaitan ya dengan surat sebelumnya. Ini yang pertama, nanti ada penafsiran yang lain, ya ini penafsiran yang pertama. Ya, jadi karena kebiasaan orang Quraisy, ya, maknanya bagaimana? Fa'alna ma fa'alna bi ashabil fil. Nah, ini terkait dengan surat sebelumnya yaitu surat Al-Fil, walaupun memang kedua-duanya adalah surat yang secara tersendiri ya, terpisah, tapi memiliki kaitan. Ya, jadi kami telah melakukan ya apa yang telah kami lakukan terhadap ashabil fil, ya, orang-orang yang menunggangi gajah, ya, maksudnya sebagaimana kisah yang sudah kita ketahui, mereka menginginkan untuk menghancurkan Ka'bah, ya, tetapi kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dibinasakan. Ya, sebagaimana yang kita ketahui di dalam surat Al-Fil, ya, dikirimkan ya burung yang berbondong-bondong membawa batu ya yang panas sehingga membuat mereka hancur, tubuh mereka hancur oleh batu ya sampai berlubang.
seperti daun yang dimakan lalat. Nah, apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan itu ya dalam menghancurkan Ashabul Fil, selain memang itu sebagai bentuk penghormatan ya terhadap lahirnya Nabi Muhammad SAW, ya juga ini sebagai penghormatan ya terhadap orang Quraisy, li ajli Quraisyin wa amnihim. Ya, semata-mata dilakukan karena bangsa Quraisy ini. Ya, dan juga untuk keamanan mereka. Ya, karena bangsa Quraisy ini memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ya sebagai bangsa yang kemudian lahir darinya manusia terbaik ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi diberikan keamanan oleh Allah ya, sehingga dengan keamanan itu mereka bisa melakukan perjalanan dagang. Wastiqomati masalihim dan tegaknya kemaslahatan mereka. Wantidhami rihlatihim ya keteraturan atau disiplin tertibnya rihlah mereka ya perjalanan mereka fisyita'i ila lil Yaman. Fisyita pada masa musim dingin ya pada masa musim dingin sebagaimana dalam ayat ya rihlatash syita'i. Nah, musim dingin ini diketahui perjalanan dagangnya adalah ke Yaman ya. Wasoipi dan pada musim panas Syam ke negeri Syam. Ya, negeri Syam itu sekarang terbagi menjadi 4 negara, yaitu Palestina, ya, Suriah, Yordania dan Lebanon. Jadi keempat negara itu yang disebut dengan wilayah Syam. Li ajli tijaroh ya semata-mata untuk melakukan perdagangan ya wal makasibi ya dan melakukan usaha ya mata pencaharian ya dan mereka adalah pedagang ya. Jadi ini adalah muta'alik ya yang dipahami dari ayat ini bahwa karena kebiasaan orang Quraisy yaitu dalam melakukan perdagangan maka ataupun Allah Subhanahu wa taala membinasakan Ashabul Fil itu semata-mata ya karena untuk memberikan keamanan kepada orang Quraisy yang biasa melakukan perjalanan dagang. Ya. Nah, atau juga ada yang menyebutkan muta'alik dari li'ilafi Quraisyin ini itu di ayat berikutnya ya, yaitu falyabudu rabb hadzal bait. Ya. Itu beribadahlah kalian kepada Rob ya Tuhan pemilik rumah ini ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah membuat ya bangsa Quraisy itu dengan aman ya apa namanya dengan leluasa untuk bisa melakukan perjalanan dagang keluar ya tanpa ada rasa takut ya. Itu yang kedua. Jadi muta'aliknya ada yang mengatakan ini falyabudu pada ayat yang selanjutnya. Begitu ya. Nah, ini memang dalam penafsiran kita bisa apa namanya mengambil berbagai penafsiran ya karena memang ayat-ayat Quran itu bisa mengandung penafsiran yang berbeda, justru itu bisa menjadi kekayaan tersendiri ya terhadap pemahaman yang kita dapatkan. Sehingga para ulama menyebut bahwa memang ayat-ayat Al-Quran ini hammalatul wujuh ya, jadi mengandung berbagai bentuk-bentuk penafsiran ya, dari berbagai bentuk penafsiran itu bisa saling melengkapi dan menjadi kekayaan ya di dalam memberikan petunjuk kepada kita semua. Ya, walihada amarahumullahu bisyukri belum selesai yang ini. Fa ahlakallahu man aradahum bisu'in. Maka Allah membinasakan ya orang yang menginginkan keburukan pada mereka. Jadi
dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya bangsa Quraisy ini. Wa azama amral harami wa ahlahu, dan membesarkan ya urusan al-haram ya Baitullah al-haram wa ahlahu, dan penduduknya fi qulubil arab ya di hati orang-orang Arab, hatta ihtaramuhum, hingga mereka menghormati mereka ya bangsa Quraisy, walam ya'taridu lahum fi ayyi safarin aradu, dan mereka tidak menghalang-halangi ya tidak menghalang-halangi orang Quraisy dalam melakukan safar yang mereka inginkan ya. Dan itu kenyataannya orang-orang Quraisy ya melakukan perjalanan jauh ya dari Mekah ke Syam gitu ya, kemudian ke Yaman, tetapi nyatanya mereka aman-aman saja ya, tidak ada orang yang mengganggu, tidak ada orang yang menimpakan keburukan kepada mereka. Ini merupakan satu karunia Allah ya yang sangat besar kepada orang-orang Quraisy ini, sehingga mereka diperintahkan ya untuk beribadah kepada Allah. Sudah sewajarnya mereka bersyukur, gitu ya. Dan ini memang juga merupakan pengabulan doa ya. Itu doanya Nabi Ibrahim alaihissalam ya, yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ja'al azal balada aminan gitu ya. Ya Allah, jadikanlah negeri ini adalah negeri yang aman ya. Padahal kita tahu sebelumnya memang Mekah itu adalah satu lembah yang tidak ada kehidupan di sana. Ya, ketika awal mula Hajar ya sama anaknya Ismail yang masih bayi pada saat itu ditinggalkan oleh Ibrahim ya, tanpa ada tanaman, tanpa ada manusia di sana, sampai kemudian mencari air ya ke sana kemari ya, bolak-balik untuk mencari air, sampai kemudian Allah memberikan air Zam-Zam ya, sampai kemudian orang berdatangan ke situ sehingga menjadi terdapat kehidupan di sana ya, karunia Allah yang sangat luar biasa ya kepada bangsa Quraisy ini. Dan secara wilayah, memang Mekah ini jauh dari peradaban ya. Memang ketika Rasulullah SAW diutus kepada mereka ya, mereka jauh ya dari peradaban, jauh dari kerajaan Romawi, kerajaan Persia, sehingga secara politik sebenarnya mereka tidak dijajah karena memang terhalangi oleh padang pasir ya yang luas, kesulitan orang lain untuk menjajah mereka ya, untuk memberikan rasa takut kepada mereka, sehingga ini betul-betul mereka diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika dari Yaman itu pasukan gajah itu kemudian oleh Allah dibinasakan. Ya. Dan Quraisy, istilah Quraisy itu ya merupakan julukan ya dari nasab ya Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu bin Abdullah ya, bin Abdul Muthalib, bin Hashim ya, bin Abdul Manaf ya, bin Qusay, bin Kilab ya, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay ya, bin Ghalib, bin Fihr. Nah, Fihr inilah yang dijuluki sebagai Quraisy ya. Bin Malik, bin Nadar, bin Kinanah, bin Huzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan. Nah, dari Adnan ini kemudian nanti sampai nasabnya kepada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim ya. Jadi seluruh penduduk Mekah pada saat itu ya semuanya adalah Quraisy. Semuanya adalah keturunan Quraisy ya, penduduk Mekah saat itu. Sehingga ketika Allah menyebutkan secara khusus surat ini ya, maka itu tertuju kepada semua penduduk Mekah yang asli dari Mekah ya, kecuali para pendatang ya dari Habasyah yang menjadi budak dan sebagainya. Jadi ada
keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan juga secara khusus Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keistimewaan mereka itu ilaf. Ilaf itu dari alafa yulifu ilafan atau dari alifa ya lapu ya artinya eh, akrab artinya dekat ataupun jinak ya mudah ya. Jadi, sehingga di sini diartikan biasa sudah menjadi biasa artinya tidak ada lagi kesulitan ya. Jadi, kalau dari alafa yulifu berarti dia bentuk masdar ya. Tapi kalau dari alifa ya lapu berarti ilaf ini diantara sigot mubalaghah yang menunjukkan mereka ilafnya itu sangat ya itu sangat mudah mereka melakukan perjalanan. Juga di sini mengisyaratkan kepandaian ya kepandaian orang-orang Quraisy ya di dalam melakukan perdagangan ya sehingga mereka bisa mudah melakukan perdagangan ke negeri yang jauh. Ya di situ ada keahlian, ada kepandaian mereka ya melakukan diplomasi. Ya, melakukan diplomasi kepada penguasa yang ada di Syam, penguasa yang ada di Yaman, bahkan ke Persia juga ya. Itu sampai salah seorang yang nanti menjadi sahabat ya Amr bin As itu kan berteman dekat dengan Raja Habasyah ya, ke Habasyah itu. Jadi mereka punya keahlian di dalam berdiplomasi dan juga keahlian di dalam berdagang. Ya, jadi berdasarkan surat ini kita bisa memahami ya bahwa bangsa yang paling pandai di dalam berdagang itu adalah bangsa Quraisy. Ini mengalahkan semua. Ya, misalnya kita sekarang kagum kepada bangsa apa yang mereka ahli dalam berdagang. Taruh misalnya kita katakan Cina gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari surat ini menunjukkan bahwa Quraisy lebih unggul. Ya, bangsa Quraisy lebih unggul dalam keahlian mereka di dalam perdagangan karena ini langsung disebutkan oleh Allah. Ya, kalau kita tidak percaya silakan belajar kepada orang-orang Quraisy bagaimana keahlian mereka di dalam berdagang. Ya, termasuk mereka jauh ya dari peradaban dari negeri lain yang sulit secara logika sulit mereka mendapat makanan, mendapat barang-barang kebutuhan ya, tapi dengan kecerdasan mereka dalam berdagang. Maka dulu mereka itu kenapa misalnya ini ada unsur bisnis ya, ada otak bisnisnya. Ketika orang-orang yang melakukan haji ya kan dulu haji cuman dengan cara yang salah ya dengan ada kemusyrikan kepada berhala ya sebelum Nabi Muhammad SAW itu mereka membuat ketentuan bahwa orang yang dari luar yang datang mau haji melakukan tawaf di Ka'bah itu tidak boleh memakai pakaian yang mereka bawa. Ya, mereka harus membelinya di Mekah. Ini ada unsur bisnis gitu. Ya, ini ada unsur bisnis. Mereka ahli gitu ya di dalam membuat berdagang tersebut. Sehingga dikenallah orang-orang yang tidak mampu membeli itu mereka tawaf dengan cara telanjang. Ya, tawaf dengan cara telanjang seperti itu. Yaitu pada masa jahiliyah. Ya, pada masa jahiliyah. Kemudian ketika Islam sudah datang tentu dirubah ya. Gitu. Jadi memang mereka memiliki keahlian ya di dalam melakukan perdagangan. Baik di musim dingin, di musim panas. Jadi tidak mengenal musim, sangat luar biasa ya mereka itu. Kepandaian mereka itu. Jadi tidak ada matinya ya. Itu dalam keahlian mereka dalam berdagang. Termasuk juga mampu berdiplomasi kepada negara-negara yang sebetulnya mereka bermusuhan. Ini menariknya. Misalnya dua kerajaan besar itu kan bermusuhan terus antara Romawi dan Persia. Tapi kepandaian, keahlian bangsa Quraisy ini bisa melakukan diplomasi kepada Romawi ya, kerajaan Romawi juga bisa melakukan diplomasi kepada kerajaan Persia.
mereka bisa akrab, bisa akur dengan ya dua kerajaan itu bermusuhan. Ini luar biasa. Itu yang kita ambil petunjuk dari kata ilaf di situ. Ilaf fi Quraisy. Ya. Nah, Allah di sini mengingatkan atas nikmat yang Allah berikan itu. Ya, alladzi ya at'ama apa namanya? Falyabudu rabb hadzal bait ay liwahiduhu, hendaklah mereka mentauhidkan Allah karena yang memberikan nikmat itu hanyalah Allah ya. Itu wa yukhlisu lahu al ibadata, dan memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Ya. Gitu. Jadi sewajarnya mereka mentauhidkan Allah ya. Sehingga pada masa jahiliyah itu ya mereka menyembah berhala, menyembah patung-patung, ya maka dengan turun surat ini adalah mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan dengan diawalkannya ila fi Quraisy ya, diawalkannya jar majrurnya ini yaitu untuk betul-betul kita memperhatikan keistimewaan dan kelebihannya. Ya, baik itu dari sisi ilapnya, baik juga dari sisi bangsa Quraisynya itu sendiri. Ya, sehingga nanti surat ini kan terus abadi ya, terus kita baca sampai hari kiamat nanti. Orang Quraisy kemudian mereka kan masuk Islam ya. Dan juga sahabat-sahabat mulia 4 khalifah itu kan semuanya dari Quraisy. Ya. Sehingga mereka punya kelebihan ya yang disebutkan langsung di sini oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun di dalam hadis-hadis. Ya, Allah memilih ya bangsa Quraisy itu daripada kaum-kaum yang lain. Ya, sehingga di antara kelebihannya itu bangsa Quraisy ya diberikan keistimewaan bahwa merekalah yang layak menjadi para khalifah. Ya, di dalam akidah Ahlussunnah bahwa orang-orang yang berhak menjadi khalifah, yang layak menjadi khalifah dalam arti sebagai pemimpin ya kaum muslimin di seluruh dunia itu adalah orang Quraisy. Ya. Gitu al-umara min Quraisy, sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Abu Bakar Siddiq ya ketika pada masa setelah wafat Rasulullah, orang-orang berkumpul ya, orang-orang Ansor sudah berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah untuk mengangkat pemimpin. Maka segeralah Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah yang menemui mereka, dan di situ kemudian Abu Bakar menyampaikan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW hadis bahwa kepemimpinan al-a'immatu min Quraisy. Para imam, para khalifah itu dari Quraisy. Ya, ini adalah menjadi satu kelebihan tersendiri dari bangsa Quraisy itu. Ya. Alladzi at'amahum min ju'in, yang telah memberikan makan ya kepada mereka dari rasa lapar. Ya. Itu Allah memenuhi ya makanan mereka ya. Wa amanahum min khauf, dan juga memberikan keamanan kepada mereka ya dari rasa takut. Ya. Itu faragoda apa namanya? Rogoda ya arizqa wal amna minal mukhawifi. Rogdu ya ini masdar. Rogdu rizki wal amni ya diberikan keluasan ya dalam rizki dan keamanan minal makhawifi ya dari ketakutan-ketakutan. Ya, min akbarin ni'ami dunyawiyah, ini adalah merupakan nikmat dunia yang paling terbesar ya, al-mujibati, yang mengharuskan li syukrillahi ta'ala, untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ya. Itu nikmat luar biasa ketika mereka perut kenyang gitu ya, terbebas dari rasa lapar, terus juga aman. Itu kenikmatan yang luar biasa yang harus disyukuri. Gitu ya. Falakallahumma alhamdu wa syukru, maka bagimu wahai Allah
ya pujian dan rasa syukur ala ni'amika al-zahirati wal batinati, terhadap nikmat-nikmatmu baik yang zahir yang nampak dan juga yang tersembunyi, ya. Wa khassallahu bi rububiyyati al-bait. Nah, ini sebenarnya yang lebih tepat pakai ba, ya. Wa khassallahu bi rububiyyati bil baiti, ya. Allah mengkhususkan rububiyah, ya, kemahakuasaan Allah, ya, pengaturan, pemeliharaan, ya. Ya, di sini dikhususkan kepada bait, ya, Baitullah Al-Haram, ya, Rabb hadzal bait. Rabb yang menguasai, ya, yang mengatur, ya, yang memiliki rumah ini. Ya, jadi dinisbatkan Rabb kepada bait, ya, itu menunjukkan ada keistimewaan. Ya, li fadlihi, karena keutamaannya, wa syarafihi, dan kemuliaan rumah Allah itu sendiri. Ya, wa illa fahuwa Rabbu kulli syai'in. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabb segala sesuatu, ya, Rabb seluruh makhluknya, ya. Tapi ketika dikhususkan penyebutannya Rabb hadzal bait, ini menunjukkan bait itu sendiri memiliki keistimewaan, ya, dibanding yang lain. Ya. Nah, itu sudah jelas, ya, bagaimana keistimewaan Baitullah Al-Haram itu, ya, bagi kaum muslimin, sehingga dia adalah tempat yang disucikan, yang dihormati, ya, dan memiliki banyak keistimewaan. Seperti halnya juga ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan misalnya Robban nasi, Rob manusia, itu menunjukkan kelebihan manusia dibanding makhluk lain, ya, seperti itu. Ya, baik ikhwah sekalian, itu makna yang bisa kita pelajari, ya, dari surat Quraisy ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau tanya, Pak Madais, silakan. Ustaz, ada dua pertanyaan nih, Ustaz. Ini ayat yang budu lam di situ fungsinya ini enggak, Ustaz? Fungsinya sebagai apa, Ustaz? Yang kedua, untuk yang tadi, Ustaz, wa khassa, kalau di sini kan redaksinya wa khassa, Ustaz, ya. Wa khassallahu bi rububiyah. Ya. Tapi ini tadi mengatakan bahwasanya yang tepat itu Pak. Nah, perbedaannya gimana, Ustaz? Mungkin dua itu aja dulu Oke, pasangan, Ustaz. ya. Yang pertama itu fal ya'budu, lam ini lamul amri, ya, yang berfungsi untuk perintah. Jadi fi'il mudhari, ya, kalau dia bermakna perintah itu menggunakan lamul amri. Sebetulnya lamul amri, fal ya'budu, hendaklah mereka beribadah. Ya, jadi lamnya lamul amri. Payak budu gitu nggak bisa, Ustaz, ya? Payak budu rob. Enggak, ini ada lamnya, ada lamul amrinya. Kalau fa ya'budu nggak bisa. Ya, lamul amri kan fungsinya memadzumkan. Kalau tidak ada lam berarti fa'buduna, itu mereka itu fi'il mudhari, tidak mengandung perintah. Ya, lam ini bermakna perintah, ya. Fi'il amr, jadi fi'il amr, Ustaz, ya? Bermakna amr, ya. Kalau secara fi'il ini fi'il mudhari, kalau dari penamaan fi'ilnya cuma dia bermakna amr karena ada lamul amri. Ya. Kemudian birubiyati bil bait, ini kalau al bait begini kan rancu ini kalimatnya, birububiyati al baiti, ya, maksudnya itu. Makanya ada taliknya itu tuh di rububiyah bil bait. Jadi yang benar itu menggunakan ada ba-nya. Yang lain silahkan kalau ada, bisa ada. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya, Ustaz. Boleh.
Yang itu Ustaz, orang-orang Quraisy pada masa musim dingin fisita'i lil Yaman. Kemudian wasaifi lisyam. Apakah di situ ada penjelasan Ustaz, kenapa orang-orang Quraisy itu pada musim dingin dia ke Yaman, kemudian musim panas ke Syam? Apakah kedua negeri tersebut memang dikhususkan untuk orang Quraisy seperti itu? Mungkin ada penjelasan lain. Syukron. Kalau penjelasan lebih jauh saya belum membacanya, belum terlalu mendalaminya. Wallahu a'lam, saya tidak mengetahui kenapa alasan lebih jauhnya kalau musim dingin ke Yaman ya. Tapi tentu kita bisa menduga ya bahwa memang musim panas ya berarti ke Syam itu karena memang cocoknya ke Syam gitu kan. Musim dingin ke Yaman ya berarti kan menunjukkan cocoknya ke Yaman. Cuma nanti perlu dipelajari lebih dalam ya bagaimana kondisi situasinya, saya belum membaca terlalu jauh. Ya. Mudah-mudahan nanti kalau Apa ada perdagangan kesempatan bisa dipelajari kembali ya oleh para peserta juga. Yang lain kalau masih ada? Satu lagi, Ustaz. Iya. Ini Ustaz, tadi dikatakan bahwasannya tafsir yang mana tadi yang awal gitu, ini kan banyak tafsir ya Ustaz ya dalam mengartikan sebuah kalimat di dalam tafsir. Nah, kalau dikatakan misalnya banyak tafsir, ini sama nggak dengan misalnya bahwasanya dalam Al-Quran itu memang multi tafsir gitu Ustaz? Mohon penjelasannya. Soalnya ada orang yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah multi tafsir. Kira-kira benar nggak Ustaz perkataan seperti itu Ustaz? Demikian, syukran. Maksud yang tadi disebutkan bahwa Quran itu hammalatul wujuh ya bisa menimbulkan penafsiran yang bervariasi ya. Maksudnya adalah selama itu didasari dengan ilmu ya. Tidak semata-mata pikiran sendiri. Ya, harus didasari dengan ilmu. Artinya dia di sana bisa dipahami dari segi ilmu-ilmu kebahasaannya ya. Gitu. Dari riwayat ya penafsiran ya dari Rasulullah, dari para sahabat. Kadang para sahabat menafsirkannya itu bervariasi. Dan kebanyakannya sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah dalam Muqaddimah fi Ushul Tafsir, kebanyakan perbedaan itu bukan khilaf tadod ya, bukan perbedaan yang berkawanan, tapi masuk dalam kategori khilaf tanawu. Ya, jadi perbedaan yang bervariasi gitu ya, bisa saling melengkapi. Dan memang makna tersebut memang tercakup gitu, terkandung pada pendapat-pendapat yang dikemukakan yang berbeda itu. Misalnya ada yang menafsirkan Shiratal Mustaqim itu Al-Quran, Shiratal Mustaqim itu Islam. Jadi sebetulnya memiliki makna yang dekat gitu. Ya, tanawu bervariasi. Nah, hilaf-hilaf yang tanawu ini bisa kita akomodir ya sebagai sebuah kekayaan di dalam pemahaman. Ya. Nah, tapi kalau hilaf yang tadod, yang kontradiktif ya tentu kita harus memilih kan mana yang lebih tepat ya, mana yang lebih kuat. Ya, dan juga tentu harus ditimbang secara timbangan keilmuan ya, ilmu kebahasaannya, ilmu usul fikihnya ya.
Gitu. Juga melihat kepada ayat-ayat lain, karena satu sama lain ayat Quran itu saling menafsirkan. Juga melihat hadis-hadis, ya hadis-hadis merupakan penjabaran, walaupun kebanyakannya penjabaran dari segi maknanya, tidak secara langsung dari lafadznya. Ya, begitu. Jadi ada ilmunya, ada timbangan-timbangannya untuk bisa melahirkan tafsir tersebut. Tidak sembarangan, ya. Kalau yang tidak ada dasar ya dari segi ilmu-ilmu itu ya tentu bisa kita tolak. Ya, seperti misalnya penafsiran orang-orang Syiah yang tidak ada terkandung dalam segi keilmuan, dari segi kebahasaannya. Misalnya mereka menafsirkan la taqraba hadhihi syajarah. Ya, syajarah itu ditafsirkan oleh mereka itu Aisyah. Itu apa hubungannya? Dari di mana dilalah bahasanya di mana? Tidak ada. Jangan kalau didekati pohon ini, pohon itu maksudnya Aisyah. Maksudnya apa? Tidak nyambung. Tidak berdasar pada keilmuan. Nah, itu kalau yang tidak berdasar kepada keilmuan, ya jelas harus kita tolak. Jadi itu yang dimaksud dengan tadi bisa melahirkan tafsir yang bervariasi, gitu ya, tanawu, bervariasi. Nah, itu dihasilkan dari keilmuan tadi. Seperti dalam hal irob misalnya, mengirobkan. Itu bisa jadi ada perbedaan wujuhul irob dalam ayat kata ini bisa diirobkan begini, diirobkan begini. Bisa juga dari segi sigot. Dari segi sigot bisa jadi berbeda. Ya. Begitu. Ya, jadi perkataan orang mengatakan Al-Quran itu multi tafsir tidak bisa diterima gitu saja. Bisa juga Ustaz katakan seperti itu. Tidak secara mutlak. Tidak secara mutlak. Itu harus diperjelas lagi batasannya, ada batasannya. Untuk tafsir gitu. Jadi ya jangan sembarang ngomong multi tafsir, apa yang dia maksud itu. Kalau berdasarkan ilmunya ada perbedaannya, ya itu dari segi keilmuan, ya itu yang perlu diperhatikan. Syukur Ustaz. Ya, silakan kalau masih ada yang lain. Tadi ada satu muta'alik lagi yang belum saya sebutkan. Jadi dari Ila fi Quraisy ini ada 3 muta'alik. Yang pertama muta'aliknya tadi kan surat sebelumnya, surat Al-Fil ya. Yang kedua falyabudu rabb hadzal bait. Ayat berikutnya. Nah, yang ketiga ada juga yang menyebutkan muta'aliknya itu kata yang dibuang. Takdiruhu ya ajaba ya jibu ya. Ajaba ya jabu ya. Jabu kagumilah gitu ya. Jadi kata yang dibuang i'jabu ya, i'jabu diilaf fi Quraisy. Ya, kagumlah kepada ilafnya orang Quraisy. Kebiasaan, keahlian orang-orang Quraisy itu dalam melakukan perjalanan dagang. Jadi kalau begitu maknanya kita diperintah gitu kan, untuk merasa kagum kepada orang Quraisy. Berarti ini juga sebagai dorongan kita untuk tahu, mempelajari tentang bangsa Quraisy ini lebih jauh ya. Gitu. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa lebih mempelajari lagi tentang bangsa Quraisy ini, ya, karena kaitannya juga sebagai nasab ya dari Nabi Muhammad SAW. Ya, Ustaz. Ya, Mungkin ini karena silakan. wahyu Ustaznya. Ustaz. Hmm? Karena ini wahyu, itu Ya. pasti multi tafsir. Karena itu pemikiran Allah dengan manusia nggak bisa memikirkan persis apa yang diberikan oleh Allah. Jadi pasti akan multi tafsir. Masing-masing dengan keilmuannya yang masing-masing kita punyai, mana yang mendekati yang benar, itu baru kita ikuti Ustaz. Karena ini wahyu Ustaz. Wahyu kan pemikiran Allah, manusia nggak akan bisa menyampai pemikiran manusia sama dengan Allah. Dan pemikiran Allah, Pak. Kalamullah. Jadi tetap ada masing-masing ulama punya penafsiran kadang-kadang gitu kan. Ini.
Ya, tapi selama pada dasarnya itu mendekati kebenaran yang Ya, mana yang ya paling Pak. Ya, mendekati, sebagaimana yang sudah saya ilmuannya itu jelaskan. Ustaz, menurut saya. Ini sebentar lagi mau mati ya, selesai. Ya, Tapi udah saya jelaskan Pak, harus ada batasan ilmunya. Terus juga ya, tidak semuanya mengandung perbedaan pendapat. Justru ada hal yang qat'i. Tidak semuanya multitafsir, tidak semuanya menimbulkan ya, ya betul betul. Enggak beda. semuanya Ustaz. Ada Itu yang betul pasti. qat'i. Kalau yang qat'i itu tidak bisa berbeda. Semua pasti akan sama memahaminya. Qul huwallahu ahad, Allahu maha esa. Semuanya sama, tidak akan mungkin terjadi perbedaan.